Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Novelia Story. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum dimulai, mari awali dengan basmalah. Tulis di komentar dan semoga harimu berkah bahagia banyak rezeki. Amin ya Robbal Alamin. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, hidup seorang wanita muda bernama Siti. Desanya dikelilingi oleh sawah hijau yang menghampar luas, dengan pepohonan kelapa yang menjulang tinggi. Siti menikah dengan Budi, seorang buruh tani yang setiap hari bekerja keras demi sesuap nasi. Namun meski penuh cinta, kehidupan mereka selalu dibayangi oleh kekurangan. Siti sering duduk bersama suaminya di teras rumah kecil mereka, memandang bintang yang berkelip di langit malam. Budi selalu berusaha menghibur hati Siti, memberi janji bahwa keadaan akan membaik. Namun, setiap kali Siti melihat peluh yang mengalir di wajah Budi, hatinya terasa sakit. Ia ingin memberikan lebih untuk suaminya, tetapi ia merasa tak berdaya. Suatu malam, seorang teman lama bercerita tentang pengalamannya bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi. Upah besar, hidup yang lebih baik, dan kesempatan untuk mengumpulkan uang demi masa depan. Cerita itu seperti sebuah cahaya di tengah kegelapan hidup Siti. Ia merasa ini mungkin adalah jalan keluar dari kesulitan yang terus menghantuinya. Keputusan itu pun dibuat. Siti akan berangkat ke Arab Saudi, meninggalkan Budi di desa yang sunyi. Dengan hati yang berat, ia memeluk suaminya dengan erat di bandara, seakan mencoba menyampaikan seluruh perasaan melalui pelukan itu. Di Arab Saudi, Siti tiba di rumah majikannya, Khalid. Rumah besar yang megah, jauh dari bayangannya tentang rumah yang hangat dan penuh tawa. Siti merasa terasing di tempat yang penuh kemewahan ini. Khalid, seorang pria kaya yang sudah lama bercerai, sering bepergian, meninggalkan rumah dalam kesendirian yang mencekam. Siti berdiri di ruang tamu yang besar, matanya menyapu sekeliling. Dinding tinggi, lantai marmer, dan lorong panjang yang sepi. Ia duduk di ruang kecil yang disediakan untuknya, wajahnya penuh kecemasan. Hari-hari awal Siti dipenuhi rasa hampa. Tugasnya hanya memasak, membersihkan, dan melayani Khalid yang tak pernah ada. Keheningan di rumah itu semakin membekap hatinya. Setiap malam, ia terjaga, menatap langit-langit kamarnya, mengingat suaminya, dan merasakan kerinduan yang semakin dalam. Siti tidur di ranjang kecil, matanya terpejam, namun wajahnya menunjukkan perasaan tercekik. Kilasan ingatan tentang Budi, tentang kehidupan mereka bersama di desa, terus menghantui. Khalid, yang awalnya tampak acuh, mulai memperhatikan Siti. Ada sesuatu dalam dirinya yang menarik perhatian Khalid, kelembutan, ketekunan, dan kesabarannya. Lambat laun, ia mulai memberi hadiah-hadiah kecil, tas, parfum, dan perhiasan. Siti bingung, tetapi kesepian menggerogoti hatinya. Hadiah-hadiah itu menjadi sedikit kehangatan yang ia dambakan. Siti melihat tas baru yang diberikan Khalid, matanya terpaku sejenak. Tangannya menyentuh perhiasan yang berkilau. Dalam hatinya, ada keraguan yang mulai tumbuh, namun ia tak bisa menahan diri. Suatu malam, hujan turun deras. Khalid memanggil Siti untuk membawakannya minuman. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata Khalid. Pandangannya tajam, penuh arti. Dalam keheningan yang mencekam, Khalid mendekat, suaranya pelan, namun penuh keinginan. Siti merasa ada perasaan yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Siti memasuki ruang tamu, membawa minuman. Ia melihat Khalid duduk di sofa, tatapannya penuh gairah. Siti berhenti sejenak, ragu, sebelum meletakkan minuman itu di meja. Perasaan bersalah kepada Budi tak pernah hilang dari benaknya. Tetapi setiap kali Khalid mendekatinya, sentuhannya membangkitkan gelombang keinginan yang tak bisa ia bendung. Hubungan mereka yang awalnya penuh paksaan kini berubah menjadi ketergantungan yang sulit untuk dilepaskan. Siti dan Khalid berdiri berhadapan. Jarak di antara mereka semakin dekat. Nafas mereka terasa berat, dan ada ketegangan yang mengalir di udara. Siti menggigit bibirnya, menahan perasaan yang semakin sulit untuk dipahami. Khalid mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam. Siti merasa tersesat dalam dunia yang asing ini. Ia merindukan Budi, tetapi di sisi lain,
Khalid memenuhi kebutuhan emosional dan fisiknya dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keintiman dengan Khalid begitu kuat, menyelimuti dirinya dalam kehangatan yang tak pernah ia temukan bersama suaminya. Siti dan Khalid berbaring bersama di tempat tidur. Gambar mereka terbungkus selimut, wajah Siti menunjukkan kelelahan dan kebingungan, namun juga kenikmatan yang ia rasakan. Khalid mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam. Siti merasa tersesat dalam dunia yang asing ini. Ia merindukan Budi, tetapi di sisi lain, Khalid memenuhi kebutuhan emosional dan fisiknya dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keintiman dengan Khalid begitu kuat, menyelimuti dirinya dalam kehangatan yang tak pernah ia temukan bersama suaminya. Siti dan Khalid berbaring bersama di tempat tidur. Mereka terbungkus selimut hangat, wajah Siti menunjukkan kelelahan dan kebingungan, namun juga kenikmatan yang ia rasakan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setiap malam bersama Khalid, Siti merasakan kepuasan yang luar biasa. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar fisik. Namun, di pagi hari, ketika ia bangun, rasa kosong kembali menyelimuti hatinya. Kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan fisik bersama Khalid membuatnya merasa terperangkap dalam kebohongan yang ia ciptakan. Siti terbangun di pagi hari, menatap Khalid yang masih terlelap di sampingnya. Wajahnya penuh keraguan, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia menatap jendela, melihat dunia luar yang tampak jauh. Di balik segala kenikmatan dan kemewahan, Siti tahu bahwa ia telah meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keintiman dengan Khalid memang memberikan kepuasan, tetapi ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Di tengah kebahagiaan yang ia rasakan, ada kekosongan yang tak bisa ia penuhi. Ia tahu, untuk bisa kembali ke kehidupan yang sebenarnya, ia harus membuat pilihan yang sulit, antara tetap terjebak dalam dunia yang diciptakannya bersama Khalid, atau kembali ke kehidupan yang ia tinggalkan dengan Budi. Siti berdiri di jendela kamar, menatap keluar. Matanya kosong. Tetapi ada keputusan yang sedang terbentuk dalam hatinya. Dunia di luar tampak sepi, seperti pilihan yang ada di hadapannya. Hari-hari berlalu, dan Siti mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Pagi-pagi buta sering diwarnai mual yang tak biasa. Awalnya, ia menganggap itu hanya efek kelelahan. Namun lambat laun, perasaan aneh itu semakin nyata. Pikirannya mulai dipenuhi kekhawatiran. Apakah mungkin ia hamil? Siti berdiri di dapur, menahan mual sambil memegang perutnya. Matanya tampak gelisah, dan tangannya bergetar saat ia menyentuh meja. Suasana dapur terasa sunyi, hanya terdengar bunyi jam yang berdetak pelan. Siti akhirnya memberanikan diri membeli tes kehamilan di apotek kecil yang jauh dari rumah Khalid. Ia menunggu hingga malam tiba, memastikan rumah benar-benar sepi, sebelum melangkah ke kamar mandi untuk mencari jawaban. Siti duduk di lantai kamar mandi yang dingin, memegang alat tes kehamilan. Wajahnya penuh dengan ketegangan. Alat tes perlahan menampilkan garis 2. Tubuh Siti langsung gemetar, dan ia menjatuhkan alat itu ke lantai. Positif. Siti hamil. Dan ia tahu persis siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Khalid. Dunia Siti seakan runtuh seketika. Perasaan bersalah kepada Budi, suaminya yang setia menunggu di desa, semakin menghantui. Tapi di sisi lain, ia takut memberitahukan hal ini kepada Khalid. Apakah pria itu akan bertanggung jawab, atau justru membuangnya begitu saja? Siti terduduk di tempat tidur kecilnya. Matanya basah oleh air mata. Ia memeluk perutnya yang masih rata, namun dalam hatinya, ia tahu ada kehidupan yang tumbuh di sana. Bayangannya di cermin, tampak seperti seorang wanita yang terjebak di antara dosa dan keputusasaan. Malam itu, Siti memutuskan untuk berbicara dengan Khalid. Ia menunggu pria itu pulang dari kantornya. Khalid masuk dengan langkah santai seperti biasa, membawa aura percaya diri yang selalu memikat. Siti berdiri di ruang tamu, menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan dirinya. Siti dan Khalid duduk di sofa besar. Khalid terlihat lelah, tetapi matanya memperhatikan ekspresi serius di wajah Siti. "Tuan Khalid, ada sesuatu yang harus saya sampaikan." "Ada apa? Kau tampak gelisah." Saya hamil, Tuan." Siti menunduk, tidak berani menatap wajah Khalid. Ruangan tiba-tiba terasa sunyi.
Wajah Khalid awalnya menunjukkan keterkejutan, tetapi perlahan berubah menjadi ekspresi yang sulit ditebak. Khalid terdiam lama. Siti merasakan detik-detik yang berlalu seperti menunggu vonis hukuman. Khalid akhirnya berdiri, berjalan mondar-mandir di depan Siti. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, dengan nada dingin yang menusuk hati. Ini berita besar, Siti. Tapi kau tahu, aku bukan pria yang siap menjadi ayah. Kita harus menyelesaikan ini. Maksud Tuan, menyelesaikan ini? Bagaimana? Kau harus menggugurkan bayi itu. Aku tidak bisa menghadapi skandal seperti ini. Aku akan memberimu uang, dan setelah itu, kau harus pergi. Kata-kata Khalid menusuk hati Siti. Ia tidak percaya pria yang selama ini memberinya perhatian dan kehangatan bisa begitu dingin dan kejam. Namun, di balik amarah dan kesedihannya, Siti tahu satu hal. Ia tidak akan pernah menggugurkan anaknya. Siti berdiri dari sofa, matanya basah oleh air mata. Ia menatap Khalid dengan tatapan penuh tekad, untuk pertama kalinya merasa berani melawan pria itu. Tuan Khalid, saya mungkin hanya seorang pembantu. Tapi saya tidak akan mengorbankan anak saya untuk kepentingan Anda. Saya akan pergi, tapi bayi ini adalah tanggung jawab saya. Siti mengemasi barang-barangnya malam itu juga. Dengan hati yang berat, ia meninggalkan rumah megah Khalid, membawa hanya beberapa lembar pakaian dan perhiasan kecil yang pernah diberikan Khalid. Uang yang ditawarkan Khalid ditolaknya mentah-mentah. Ia tahu, ia harus memulai hidup baru, untuk dirinya sendiri dan bayi yang ada dalam kandungannya. Siti melangkah keluar dari rumah Khalid dengan koper kecil di tangannya. Punggungnya perlahan menghilang di jalan yang gelap, sementara lampu rumah Khalid masih menyala terang di belakangnya. Namun, dunia luar tidak semudah yang dibayangkan Siti. Di negara asing tanpa kenalan, ia berjuang untuk bertahan hidup. Perutnya semakin membesar, dan setiap langkahnya penuh dengan rasa sakit dan kelelahan. Tapi dalam setiap rasa sakit itu, ada secercah harapan. Bayi ini adalah alasan untuk terus berjuang. Namun, dunia luar tidak semudah yang dibayangkan Siti. Di negara asing tanpa kenalan, ia berjuang untuk bertahan hidup. Perutnya semakin membesar, dan setiap langkahnya penuh dengan rasa sakit dan kelelahan. Tapi dalam setiap rasa sakit itu, ada secercah harapan. Bayi ini adalah alasan untuk terus berjuang. Setelah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, Siti memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Ia kembali ke desanya, membawa bayi itu dalam pelukannya. Tapi di desa, Siti harus menghadapi Budi, suaminya, yang selama ini setia menunggunya. Bagaimana ia akan menjelaskan bayi yang ada dalam gendongannya? Budi berdiri di depan pintu rumah, terkejut melihat kedatangan Siti yang tak terduga. Tapi keterkejutan itu berubah menjadi kebingungan ketika ia melihat bayi dalam pelukan istrinya. Siti berdiri di depan Budi, matanya berkaca-kaca. Akankah Budi menerima kenyataan pahit ini? Ataukah Siti akan kehilangan segalanya? Suami, keluarga, dan harga dirinya? Dalam hidup, terkadang keputusan yang salah membawa kita ke titik terendah. Tetapi dari titik terendah itu, ada peluang untuk bangkit kembali. Cerita berakhir dengan Siti memandang bayi dalam pelukannya, sementara Budi berdiri di ambang pintu, bingung tetapi tidak meninggalkannya. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Nantikan cerita menarik berikutnya. Hanya di Novelia Story.